Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku Firda Emeliana Vera. Aku dari Universitas Widya Dharma Pontianak dengan program studi Manajemen dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah perilaku konsumen di bab 8 mengenai subbudaya dan teman-temannya. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam menghadapi situasi masa seperti ini, masa COVID. Semoga semuanya baik-baik saja. Baik, tidak berlama-lama, saya akan menjelaskan mengenai subbudaya yang untuk pertama-tama. Pengertian subbudaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin yaitu color, yaitu pengolahan atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur yang juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan adalah faktor penentu kegiatan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Menurut suatu analisis lainnya, masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-27 ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung. Budaya merupakan segala nilai pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan yang bersifat abstrak atau khayalan, tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Di sini diartikan berarti seorang konsumen dalam membeli sesuatu hal kebutuhannya itu pasti biasanya sesuai dengan kebudayaannya. Misalnya, um, orang Buddha, orang yang beragama Buddha, orang Hindu, mereka kebanyakan menurut kebudayaannya kalau membeli makanan atau membeli dagingan pasti mereka tidak membeli daging sapi karena menurut mereka itu ibaratnya orang Islam haram memakan daging babi atau kalau mereka haram memakan daging sapi. Nah, begitu juga dengan orang Dayak memiliki kebudayaan. Seperti kalau misalnya akan mengadakan acara-acara besar, mereka pasti akan menggunakan daging babi. Jadi kalau daging babi itu kebanyakan akan dikonsumsi oleh orang Cina, orang Dayak, itu dipengaruhi juga oleh faktor kebudayaan. Terus, menurut Setia Budi, pada Firmansyah tahun 2003, kebudayaan didefinisikan sebagai kompleks simbol dan barang-barang buatan manusia atau artifak yang diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai faktor penentu determinans dan pengatur regulator atau perilaku anggotanya. Nah, contohnya adalah pada zaman dulu nih orang-orang nggak punya parang untuk memotong daging, memotong kayu. Orang zaman dahulu tuh menggunakan kayak benda tajam seperti batu tajam atau lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, hal-hal itu diubah menjadi hal yang lebih simpel seperti parang yang biasa kita gunakan untuk zaman sekarang. Terus pengertian subbudaya. Subbudaya merupakan kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenal dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks terdiri dari bangsa, agama, kompleks ras, dan daerah geografis di mana para anggotanya mempunyai kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan mereka dari para anggota masyarakat yang sama pada waktu yang sama. Mereka memegang kepercayaan yang dominan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini maksudnya gimana? Nah, sesuai misalnya dengan
kebiasaan atau dari daerah geografis. Orang yang tinggal di tempat yang panas, misalnya memiliki suhu yang panas, mereka memiliki kecenderungan untuk memakai baju-baju yang tipis atau yang seksi. Mereka tidak mungkin akan menggunakan baju-baju yang berbahan tebal karena daerah geografisnya tidak cocok untuk pakaian yang akan mereka gunakan. Dan daerah geografis itu biasanya juga bisa dilihat dari kendaraannya. Kebanyakan misalnya orang yang daerah geografisnya memiliki tanah yang jalan yang jelek, mereka kecenderungan menggunakan motor bergigi atau berkopleng. Mereka jarang menggunakan motor metik atau motor bebek lainnya karena itu tidak sesuai dengan daerah geografisnya dan sangat mempengaruhi. Terus berdasarkan analisis dari bagian-bagian subbudaya menunjukkan bahwa sebenarnya ada variabel yang terbentuk dari subbudaya demografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan dikelompokkan ke dalam karakteristik yang sama. Variabel yang termasuk ke dalam demografis adalah yang pertama, subetnis budaya, kedua subbudaya agama, yang ketiga subbudaya geografis dan regional, yang keempat subbudaya usia, yang kelima subbudaya jenis kelamin, dan yang terakhir adalah subbudaya ras. Apa-apa saja itu? Yang pertama, subetnis budaya. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai norma dan nilai spesifik. Kebanyakan perilaku konsumen itu pasti dipengaruhi juga oleh etnis budaya mereka. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang Dayak pasti kecenderungan akan membeli daging babi. Tidak mungkin kayak daging-daging, mungkin cuman jarang, pasti kebanyakan akan menggunakan daging babi. Terus yang kedua, subbudaya agama, kecenderungan. Nah, kecenderungan konsumen misalnya pada hari raya Pasca, Natal, dan hari raya lainnya pasti tingkat konsumtif mereka akan meningkat. Kenapa? Karena misalnya mendekati hari raya mereka mulai membeli kue, membeli minuman, membeli makanan untuk persiapan hari raya mereka. Begitu pula untuk agama lainnya seperti agama Islam mendekati Idul Adha, Idul Fitri, pasti tingkat konsumtif mereka dalam makanan, minuman, dan hal lainnya seperti baju juga pasti akan meningkat. Terus subbudaya geografis dan regional, subbidang dalam ilmu geografis manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma dan variasi mereka hubungan dengan ruang dan tempat. Selain itu, subbudaya geografis juga menggambarkan dan menganalisis secara bahasa, agama, ekonomi, pemerintahan, aktivitas budaya. Seperti yang saya bilang tadi, subbudaya geografis berarti di sini perilaku konsumtif seorang konsumen itu dipengaruhi oleh daerah geografisnya. Misalnya orang yang tinggal di daerah panas, mereka tidak akan mungkin membeli baju-baju yang berbahan tebal ataupun akan memicu lebih panas. Pasti mereka akan memilih baju-baju santai, baju-baju yang tipis karena itu akan mengurangi rasa panas. Begitu juga dengan orang yang misalnya kayak di Bandung nih. Cuaca di sana kan lebih dingin beberapa derajat minus dari kita. Pasti mereka akan menggunakan baju yang lebih tebal, tidak mungkin menggunakan baju yang tipis karena akan menyebabkan kedinginan. Yang keempat yaitu subbudaya usia. Nah, pemasar harus berhati-hati dalam mengsegmentasi konsumen jika berdasarkan pada usia. Tentu saja. Jadi usia ini sangat mempengaruhi tingkat konsumtif konsumennya. Jadi setiap usia mereka punya tingkat konsumtif yang berbeda-beda. Jika yang sudah dewasa mungkin sudah berkeluarga, mungkin tingkat konsumtifnya akan lebih tinggi daripada yang masih lajang karena mereka mempunyai kebutuhan yang sudah besar karena sudah berumah tangga. Terus subbudaya jenis kelamin. Nah, ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumtif pada konsumen, misalnya konsumen wanita dan konsumen pria. Kalau konsumen wanita, pasti mereka akan lebih tingkat belanjanya mungkin lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin untuk kebutuhan wajah, rambut, kulit, karena mereka termasuk tipe manusia yang sangat memperhatikan diri sendiri. Mungkin bukan berarti yang laki-laki tidak memperhatikan hal tersebut, tapi kebanyakan adalah kaum wanita. Jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi tingkat konsumen. Terus subbudaya ras.
Secara umum, definisi ras yang lainnya didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosial. Dapat diartikan bahwa ras adalah sekelompok penduduk suatu daerah yang mempunyai ciri-ciri keturunan tertentu yang tidak sama dengan penduduk daerah lainnya. Yaitu yang saya bilang tadi, budaya mereka mempunyai tingkat konsumtif yang berbeda. Misalnya budaya ini, budaya Batak dengan budaya Dayak, mereka mempunyai tingkat konsumtif yang berbeda-beda. Dalam tujuan subbudaya terdiri beberapa konteks penilaian. Yang pertama, afeksi dan kognisi. Penilaian afeksi dan kognisi merupakan penilaian terhadap suka atau tidak suka. Perasaan emosional yang ditindaknya cenderung ke arah berbagai objek atau indera, serta kesiapan seseorang untuk melakukan tindakan atau aktivitas. Yang kedua, perilaku. Perilaku merupakan suatu bentuk kepribadian yang dapat diartikan bentuk sifat-sifat yang ada pada diri individu yang ditentukan oleh faktor internal. Itu biasa motif, IQ, emosional, dan cara berpikirnya. Dan faktor eksternal merupakan lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alam. Terus yang ketiga ada faktor lingkungan. Prinsip teori Galtz ia adalah bahwa keseluruhan lebih berarti daripada sebagian bagian. Sedangkan teori lapangan dari Kurt Lewin berpendapat tentang pentingnya penggunaan dan pemanfaatan lingkungan. Berdasarkan teori Galtz dan lapangan bahwa faktor lingkungan merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh pada perilaku konsumen. Kemudian perilaku konsumen internasional Amerika and Korea. Amerika Serikat menganut budaya individualis, sedangkan Korea lebih mengarah pada kolektif, di mana nilai ini adalah faktor kunci membedakan budaya dan konsep diri yang berpengaruh besar pada individu. Tidak mengherankan konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai, berbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari suatu informasi. Seperti contoh, konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualis. Misalnya dengan tema yang diangkat seperti be yourself atau stand out mungkin lebih efektif di negara Amerika, tapi secara umum tidak di negara Korea. Kenapa? Karena misalnya di Amerika mereka itu lebih menunjukkan tingkat konsumen itu sesuai dirinya sendiri, yaitu be yourself, jadilah diri kamu sendiri. Mereka cenderung menggunakan pakaian dengan ciri khas mereka sendiri. Mereka tidak terlalu mengikuti tren dari luar, tapi mereka membuat tren. Terus stand out. Kalau di Amerika, mereka tuh cenderung akan membuat pakaian-pakaian yang membuat mereka tuh lebih stand out, lebih kelihatan lebih daripada yang lainnya. Tetapi kalau misalnya kayak di Indonesia atau di Korea mungkin orang-orang tuh akan cenderung mengikuti tren yang sedang tren gitu. Misalnya kayak di Indonesia nih, orang lagi suka banget sama Korea. Mereka akan cenderung membeli pakaian atau makanan atau minuman yang berbau Korea. Itu mereka tidak bisa menjadi orang yang mengangkat tema kayak be yourself or stand out. Kenapa? Karena mereka tuh kurang inovatif. Mereka terlalu mengikuti produk-produk yang ada di luar. Terus nih, beberapa faktor lintas budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran ke luar negeri. Yang pertama, kebiasaan dan nilai konsumen. Para pembisnis Amerika sering menggunakan pandangan etnosentris dengan berasumsi nilai dari konsumen Amerika bersifat universal. Bener banget. Jadi, produk-produk atau barang-barang yang dikeluarkan dari Amerika itu biasa universal. Itu biasa bisa digunakan oleh seluruh kalangan. Mereka kalau membuat produk tuh kayak untuk baby, terus dewasa, teenager, terus pokoknya lanjut usia, itu tuh pokoknya produk mereka tuh universal. Walaupun demikian, nilai tradisional Amerika seperti presentasi, materialisme, individual, dan gairah muda tidak dekat dari bagian dunia. Banyak negara Asia lebih menerima sifat sosial atau kelompok daripada individual yang dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedua, bahasa. Para pemasar harus memperhatikan arti dan subjudul dari bahasa dan
jelek ketika menjual produk barang atau jasa di pasar asing. Nah, biasa kalau kita beli barang-barang dari luar, itu kan di belakangnya ada kayak komposisi atau cara kegunaan atau arti-artian manfaatnya. Nah, itu tuh harus misalnya ada kalimat yang digunakan di dalam produk itu tuh harus benar-benar bisa kita artiin. Misalnya kalau bahasa Inggris, bener gunain bahasa Inggris yang universal, yang bukan kalau kayak misalnya contoh bahasa Jawa itu kan ada bahasa Jawa yang kasar, ada bahasa Jawa yang halus gitu. Terus kalau kayak bahasa Thailand, setiap pembedaan kalimat di ujungnya itu memiliki arti yang berbeda. Ini sama juga dimaksudkan kayak kalau misalnya kita menjual produk harus jelas dalam pemaparan bahasa, terus kayak komposisi dan lain-lainnya, kalau biar mudah untuk diartikan oleh negara lain yang membeli produk tersebut. Terus simbol. Nah, kalau kita menjual suatu produk, kita harus seperti logo atau brand, kita harus mempunyai simbol yang jelas, terus yang mudah diingat agar orang cepat atau mau membeli produk kita. Terus lingkungan ekonomi, salah satu negara industri yang paling maju di dunia adalah tentunya Amerika Serikat, mempunyai standar kehidupan yang tinggi dan membiarkan kepemilikan elektronik, peralatan, dan kendaraan. Sedangkan negara kurang maju tidak melakukan pendekatan kepemilikan elektronik dan sebagainya. Elasitas di negara kurang maju juga sangat primitif dan tidak seperti negara maju. Untuk Indonesia sendiri, sekarang Indonesia sedang menuju ke negara maju, sudah tidak negara berkembang lagi. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi dan kerjasama antara Indonesia dan negara lainnya akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan tidak menjadi negara berkembang lagi. Demikian untuk penjelasan materi saya pada hari ini mengenai bab 8 pada mata kuliah perilaku ekonomi konsumen. Semoga dapat dimengerti, semoga penjelasan saya berguna bagi teman-teman di luar sana. See you next video. Bye.